Oke, kita mulai dari kita sebagai nasabah ya, investor. Investor itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian besar ya. Satu, investor institusi. Institusi itu pun juga ada yang asing dan ada yang lokal. Institusi lokal. Apa sih institusi itu ya? Bisa bisa macam-macam ya, ada kayak misalnya, reksadana, ada perusahaan swasta, kan biasa kan ada perusahaan swasta yang non TBK, dia berasa duitnya udah banyak, profitnya diputerinnya di saham gitu. Jadi hasil profitnya nggak dibagi hasil, nggak dibagi dividen, jadi dia diputerin. Contoh misalnya saya sendiri pun, saya ada perusahaan, profitnya saya puterin di saham. Nah itu salah satu yang termasuk institusi gitu, ke sebagai institusi. Nah cuma kan ada yang institusi asing, ada institusi lokal, bedanya cuma gitu aja. Terus kemudian ada yang namanya investor retail. Retail ini siapa ya? Kita ya, perorangan, individu, pribadi. Nah, berarti udah kebagi dua nih. Tadi saya bilang bagi tiga, maksudnya adalah yang satu lagi institusi asing. Cuma ini saya kelompokin di sini, jadi sebenarnya cuma ada dua ya, berarti ya, investornya. Investor institusi dan investor retail. Nah, baik institusi ataupun retail, wajib membuka akun di sekuritas. Apa aja sih akun yang ada di sekuritas? Contoh ya, ini saya bukan rekomendasi, bukan apa, ini hanya sebagai contoh aja. Mirai Aset Sekuritas misalnya. Ini kode brokernya dia misalnya adalah YP. Jadi kalau di OJK, setiap sekuritas yang terdaftar di OJK, itu diberikan kode broker. Mirai Aset Sekuritas contohnya. Nah, dia punya yang namanya OLT, Online Trading Platform. Wajib membuka akun di sekuritas, contohnya misalnya Mirai Aset Sekuritas. Dia ada OLT-nya, Online Trading Platform, yang bisa di desktop, di komputer ya, desktop, laptop, atau bisa juga di HP, mobile, Android, atau iOS. Contoh kedua misalnya, si Samuel Sekuritas. Kode brokernya IF. Dia juga punya OLT. Semua sekarang rata-rata semua udah punya. Zaman dulu transaksi mesti telepon ya. Telepon ke broker, saya mau beli ini, saya mau jual ini. Dulu ya, kalau sekarang kan udah ada OLT istilahnya. Online Trading Platform. Sama, ini juga sama nih. Saya copy saja. Jadi hampir semuanya sekarang udah ada online trading platform. Nah, begitu sudah wajib membuka akun di sekuritas, nanti output-nya itu adalah RDI, rekening dana investor, berupa ini kayak semacam nomor KSE-nya ya. KSE itu kayak nomor kita, nanti saya kasih lihat ya, berupa KSE, SSID, itu sama nomor rekening bank kustodian. Jadi ada yang BCA, ada yang BRI, ada yang Mandiri untuk kita setor atau transfer ya. Jadi nanti ada pihak ketiga yaitu adalah si rekening bank kustodian. Yang saya sudah pernah jelasin juga ya. Jadi investor nanti setor uangnya ke bank kustodian ini. Ya misalnya BCA, BRI, atau Mandiri untuk transaksi jual beli saham melalui sekuritas.
baru nanti dari sekuritas ke Bursa Efek Indonesia. Jadi ini benar-benar pihak ketiga nih, bank kustodian. Cuma buat nampung uang doang. Tapi kalau soal transaksi tetap melalui sekuritas yang ke Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang adalah kita, kan tadi kan udah jelas di sini ya, investor itu wajib membuka akun di sekuritas supaya bisa transaksi jual beli saham. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, saya rasa paham ya. Lanjut ya. Nah, saya nggak akan bisa jelasin masing-masing platform dan keunggulannya. Saya ambil contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, ini tampilan yang desktop ya. Ini online trading platform yang versi desktopnya dari Samuel Sekuritas. Jadi memang kalau yang desktop rata-rata itu lebih kompleks ya, lebih lengkap, lebih komplit tampilannya. Biasanya memang seperti itu. Jadi memang ada perbedaan ya antara antara yang versi desktop sama yang versi mobile-nya. Saya coba kasih lihat yang versi mobile-nya juga. Sebentar, saya coba share screen ya. Saya coba share screen di sini. Versi mobile-nya. Jadi sama-sama Samuel Sekuritas loh. Kan tadi kan saya bilang kan ada yang versi desktop, ada yang versi mobile-nya. Nah, ini versi desktop. Saya coba sharing yang versi mobile-nya. Oke, lagi coba jalan. Ini saya stop share. Nah, ini yang tampilan di HP. Ini yang tampilan di HP nih. Jadi lebih simpel sih, lebih simpel di sininya. Jadi bisa lihat chart juga di sini. Ini bisa lihat chart ya. Ini bisa lihat chart juga. Terus bisa lihat IHSG, detailnya. Terus juga di sini ada net buy sell. Nah ini ya, kalau dilihat di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya, ada tulisan kode ya. ZP berarti My Bank. Terus ada KI itu, KI Cipta Dana. Terus tadi saya bilang kan YP ya, Mirai Sekuritas tuh. Broker YP, Mirai Sekuritas. Ini contoh-contoh yang ini ya, transaksinya ya. Net buy sell yang sudah terjadi nih. Ini terus tadi ada IF ya. Ini IF. Sama Sekuritas Indonesia. Ini contoh yang di mobile ya. Yang di mobile ini lebih simple. Yang di mobile lebih simple ketimbang yang di desktop. Sekarang saya balikin lagi ke tampilan desktop. Jadi ini kembali lagi ke Bapak Ibu, nyamannya di mana, mau pakai yang versi itu bebas-bebas saja, kita juga bisa dua-duanya kok. Kalau kita mau di desktop juga bisa, lebih komplit, fitur-fiturnya, mau di HP pun juga bisa. Nah, untuk jual belinya memang ini perlu dipelajari ya, karena masing-masing sekuritas dengan masing-masing online platformnya berbeda-beda tampilannya. Jadi nggak bisa itu apa namanya, nggak bisa disamain semua nih. Saya ambil contoh lagi, coba sekuritas lain ya, yang versi desktopnya. Saya coba login. Saya coba login yang lain. Di sini ada. Saya coba buka ya. Saya coba login sebentar. Jadi nggak mungkin lah saya bisa jelasin satu-satu fitur ya, karena masing-masing tuh pasti berbeda-beda. Sudah belum ya? Oke nih. Belum tampil ya Bapak Ibu ya? Belum. Oke, memang saya belum share soalnya.
Oke, saya coba share. Nah, ini contoh dari NH Korindo. NH Korindo, dia punya aplikasinya namanya Naik. Jadi masing-masing punya nama ya. Kalau tadi Samuel Sekuritas namanya Star, nama aplikasinya. Kalau si Mirai Asset nama aplikasinya HOTS. Nah, ini NH Korindo nih. Nama aplikasinya Naik. Ini tampilan yang desktop. Pastinya tampilan HP-nya lebih simpel juga. Saya balik lagi ke catatan tadi. Jadi tadi contoh ketiga NH Korindo ya. Ini Korea punya nih, NH Korindo. Ini nama OLT-nya Naik. Kalau ini nama OLT-nya Star. Kalau Mirai nama OLT-nya HOTS. Jadi Bapak Ibu bisa search di Google Play Store atau di Apple Store. Sama, ini tetap pasti ada versi desktop maupun mobile. Prosesnya sekarang tuh cepet banget. Kayak ajaib gitu, 1 hari jadi. Dulu saya bikin bisa sampai 4 minggu, 3 minggu. Rata-rata 2 minggu ya. Sekarang paling lama juga cuma 1 minggu doang. 1 minggu udah jadi. Sekarang jadi cepet lah. Sejak pandemi juga sih. Jadi cepet. Nah, terus tadi saya mau kasih lihat yang soal KC ya. Saya stop share dulu. Saya share. Nah, ini KC. Ini kita bisa login. Jadi kalau misalnya kita tadi udah apply di sekuritas, nanti kita dapat nih yang kode akses KC kita. Dan kita bisa login di sini. Bisa daftar dulu ya. Masukin. Gampang sih. Ini fungsinya bisa buat lihat ini. Jadi nanti tinggal daftar aja nih di sini. Nanti bisa ketahuan semua portofolio kita. Misalnya kayak tadi saya ya, saya buka di NH Korindo, saya buka di Samuel Sekuritas, saya buka di tadi HOTS ya, punyanya Mirai Asset. Nah, ini diakses ke saya punya, kecatat semuanya. Di NH Korindo saya ada berapa duit di sana. Bahkan saya punya reksadana di Ajaib, terus di Bibit, kecatat semua di KSEI. Jadi total equity saya dalam berinvestasi, baik itu di saham maupun di reksadana, kecatat semua di login saya ini. Jadi semuanya memang sudah kelacak lah ya, tercatat, terpusat semua. Ini yang contoh yang KSEI. Nah, sekarang kita membahas mengenai market ya. Market. Bursa saham di Indonesia. Jam 8.50 sampai jam 9, ini disebut pre-opening. Saham-saham LQ45 saja yang ditransaksikan. Jadi sebenarnya jam 8.50 tuh market sudah mulai bergerak. Biasanya jam 8.55, jam 55, 50, 55 deh. Itu sudah bergerak. Ini ada pertanyaan. Pak Stefano Seri, belum ya? Belum keregister ya? Oke, ntar saya follow up lagi, Pak. Ntar ingatin lagi ya, Pak, ya, saya ya. Kalau mau cek semua dia harus daftar di KSEI. Otomatis, Pak Adi. Otomatis. Saya aja baru ngecek KSEI saya tuh pas saya udah buka akun sekuritas yang ke-7, kalau nggak salah. Ternyata di situ udah ada semua, kedaftar semua. Udah otomatis, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian, jam 9 sampai jam 11.30, ini sesi 1 nih. Sesi 1. Ini jual beli saham, market bergerak.
ticker bergerak, harga turun naik, segala macam. Nah, ini sesi 1. Kemudian 11.30 sampai jam 13.30, break. Break artinya transaksi belum bisa ya, ke pending ya. Kita mau masukin order buy atau order sell itu ke pending. Kemudian jam 13.30 sampai 14.50, ini sesi 2 nih. Sebenarnya sampai jam 15 ya, cuma ini jam 14.50 tuh ticker sudah berhenti. Ticker sudah berhenti itu maksudnya harga nggak kiri kanan berubah lagi. Jadi freeze ya, freeze lah ibaratnya. Tidak bergerak lagi, tickernya berhenti. Nah, 14.50 sampai 15.00, ini kita masih bisa transaksi nih. Disebutnya pre-closing. Pre-closing. Jadi selama 10 menit ini kita bisa transaksi nih. Tapi transaksinya masih pending semua. Kapan ditransaksiinnya? 15.00 sampai 15.05. Ini closing ya. Jadi yang tadi tickernya berhenti, harga sudah berhenti ya, udah nggak bergerak lagi ya. Tapi dalam jangka waktu 10 menit ini, kita masih bisa order buy sell, walaupun semuanya dalam keadaan pending ya. Jadi dikumpul nih, ditumpuk nih. Selama 10 menit ini ditumpuk sama sistem JATS-nya si Bursa Efek Indonesia. Dalam 10 menit ini, ditumpuk dulu, di pending semua. Begitu jam 15.00, langsung dieksekusi semua nih, dalam 5 menit ini. Jadi dalam 5 menit ini, mengeksekusi hasil pendingan yang 10 menit ini. Kemudian 15.05 sampai 15, ini yang disebut post closing. Nah, ini juga adalah saham-saham LQ45 lagi. Jadi memang dia ada keistimewaan sendiri ya, yang LQ45 ya. Dia bisa duluan, dia bisa paling belakang juga nih untuk transaksinya. Oke, mengenai jam bursa, ada yang tanya? Nggak ada ya, lanjut ya. Oke, sekarang saya mau membicarakan mengenai bid offer. Saham LQ45. Oke. Saham LQ45 saya coba share screen sekalian yang ada di sini. Saham LQ45. Saham LQ45 adalah sebuah indeks gabungan yang isinya 45 saham yang istilahnya itu bisa dibilang kayak blue chip lah. Jadi yang unggulan-unggulan lah nih, kayak di sini nih. Kita klik ya di Yuk Nabung Saham idx.co.id. Apa aja sih saham-saham yang termasuk di LQ45? Ini nih. Adikarya, Adro, Akra, sebanyak sampai 45. Dan ini bisa berubah-berubah. Kalau nggak salah per 6 bulan sekali deh. Jadi tergantung performanya nih. Kalau misalnya ada perusahaan yang performanya tidak masuk lagi ke dalam LQ45 ya keluar. Ini udah kayak penggolongan, ibaratnya udah kayak apa ya, kasarnya tuh udah kayak ranking ya. betul, hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Jadi LQ45 ini yang ya istilahnya yang inilah Baik. kinerjanya bagus secara fundamental juga, likuiditasnya bagus. Bukan yang gorengan itu ya. Belum tentu. Saya nggak ngomong gitu. Soalnya pernah yang masuk kayak di LQ45 tapi ternyata ya rentan gorengan juga kok. Oh, gitu. Oke. Jadi nggak bisa Hati-hati ya. dipastikan gitu. Betul. Ini hanya sebagai ya patokan aja lah. Gitu. Ini LQ45 ya. Nah, sekarang saya mau masuk bicara. Sebentar Pak Alex, Ya, kembali ke jam tadi. Jam itu memang menentukan ya Pak ya. itu nanti akan saya jelaskan lagi setelah bid offer saya jelasin. Ya soalnya kan kita kalau yang kerja kan
nggak bisa lah, Pak, Betul, betul. lihat-lihat itu. Ya, Ya. oke. Mm-mm. Makasih. Oke, lanjut ya. Sekarang mengenai bid offer. Nah, ini saya ambil contoh saham Telkom ya. Saham Telkom. Contoh saham Telkom nih, yang tengah. Selalu ada yang namanya bid dan offer. Bid dan offer. Dan biasanya selalu bid itu di sebelah kiri, offer itu di sebelah kanan. Nah, yang perlu diperhatiin adalah pertama kali lihat ada last-nya nih, last. Last ini adalah harga terakhir. Harga terakhir Telkom saat ini adalah 3670. Tinggal langsung kita lihat 3670 ini ada di kiri apa di kanan? Oh, berarti sekarang posisinya ada di kanan. Nah, ada di offer ya, ada di harga offer. Nah, ini untuk memudahkan saya coba hapus jadi warna putih. Buat saya coret-coret nih. Saya tutup dulu ya. Biar coret-coretannya jelas. Oke. Sekarang kita dari sisi ada dua kacamata ya, ada dua sudut pandang. Pertama dari sisi penjual. Sisi jangan dah kita cerita pembeli deh. Pembeli kan berarti mau beli ya. Ada dua cara. Beli tanpa antri. Langsung masukin angka offer atau kanan. Inilah istilahnya disebut juga sebagai hajar kanan. Kemudian ada yang beli dengan menawar. Masukin angka kelewat. Bid kiri. Nah, contoh ya. Kita ini membeli nih. Harga 3660 sekarang lagi ada yang ngantri sebanyak 2.275 lot. Ini pembeli ya, ceritanya pembeli nih. Ada juga yang ngantri di harga 3650 sebanyak 57.061 lot. Ini bisa siapa aja, kita nggak tahu ya. Bisa siapa aja, bisa siapapun. Mungkin di sini saya ada di sini mungkin 20 lot lagi ngantri juga. Ternyata ada satu teman yang ngantri juga di harga 3650. Dia nambahin misalnya 10 lot. Ini otomatis berubah nih angkanya nih. Yang 57.000 ini. Berubah langsung. Jadi 57.071. Karena kan ada penambahan 10 lot. Ada 10 lot lagi yang lagi ngantri. Nah, kapan dia bisa dapat harga 3650 ini? Sedangkan sekarang harganya di 3670. Kalau ada yang jual sekarang ya, sekarang adalah jual. Saya mau tutup lagi. Itu kan tadi kan yang pembeli ya. Sekarang saya mau yang menjual. Penjual. Jual tanpa antri. Langsung masukin angka bid kiri. Maka ada istilahnya hajar kiri atau buang kiri. Hajar atau buang kiri.
Kemudian ada yang jual dengan harga lebih tinggi. Masukin angka offer. Nah, ini kan jadi ada dua sudut pandang ya, pembeli sama penjual. Nah, tadi ceritanya kan saya mau beli Telkom 10 lot di harga 3.650, sedangkan saat ini harga 3.670. Kapan saya bisa dapat Telkom dengan harga 3.650? Namanya ngantri ya harus sabar dong, ngantri. Ngantri itu adalah nunggu waktunya ya, nunggu gilirannya. Kalau memang dapat gitu ibaratnya gilirannya. Kan kadang kan orang udah ngantri-ngantri nggak taunya udah habis barangnya atau nggak kejual gitu, ibaratnya seperti itulah. Nah, kapan saya bisa dapat 3.650 nih? Kalau ada penjual yang dia buang kiri. Ada yang penjual dia buang kiri 1.000 lot misalnya, pakai harga 3.660. Jual tanpa antri. Langsung nih kemakan nih 1.000 lot nih. Sedangkan di sini kan ada 2.000 ya. Langsung tuh sisanya tinggal 1.200. Di sini nggak ada tulisannya. 1.275 sisanya yang 3.660. Terus ada lagi yang buang kiri sebanyak 1.500. Nah, sedangkan di sini kan cuma ada 1.275. Sisanya si 225 kemakan yang dari sini. Baru naik nih si angka 3.650 ke atas. Tinggal tergantung urutan saya yang 10 lot ini dapat nggak nih di 3.650. Sampai nunggu gilirannya tiba. Itu kalau misalnya tergantung banyak yang lagi buang barang atau enggak. Kira-kira seperti itu. Sama kalau misalnya saya mau beli, daripada ngantri-ngantri 3.650, sedangkan pasar udah mau tutup nih, market udah mau tutup, gimana caranya biar langsung dapat barang? Ya udah, kasih harga kanan. 3.670 dan kebetulan harga saat ini 3.670, langsung dapat. Langsung dapat. Saya masukin di OLT tadi di online trading platform, saya masukin harga beli Telkom di harga 3.670 langsung dapat saat itu juga. Begitupun untuk yang penjual ya. Penjual dia ngelihat harga sekarang 3.670, gue mau jualnya 3.700 ah. Dia mau jual di sini nih. 3.700. Nah, dia misalnya mau jualnya 10 lot, udah tergabung dalam di sini nih, gabungan lot dari berbagai para trader ya, dari para trader, para investor. Dia ngantri di sini nih. Gue mau jual lebih tinggi. Enak aja jual di 3.670 gitu. Dia masukin di 3.700, kapan dia bisa kejualnya? Kalau banyak yang hajar kanan. Kalau banyak yang hajar kanan, ini ngabisin sini, nanti ngabisin yang lot yang di sini, nanti ngabisin lot yang di sini, baru udah tuh masuk tuh gilirannya yang ke 3.700. Dan begitulah market bergerak seperti ini. Sampai sini masih ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan soal bid offer? Nggak ada ya? Lanjut ya? Oke. Nah, sekarang saya mau melanjutkan yang tadi di catatannya. Oke, sekarang udah tahu ya, bid offer segala macam ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang tadi nyambung dengan pertanyaan Bu Damai ya, kapan waktu terbaik kita beli? Ini yang paling sering saya ditanyakan juga ya sama teman-teman yang lain. Kapan waktu yang terbaik untuk beli? Masing-masing memang punya gaya dan style yang berbeda, tapi kalau saya yang mengacu kepada daily time frame itu adalah satu hari market. Kapan satu hari market itu? Ya dari jam 8.50 sampai jam 3 sebenarnya. Dari jam 9 sampai jam 3 itu adalah daily market. Saya ambil contoh misalnya ya. Saya ke pasar induk mau membeli ayam kampung. Pasar itu
operasionalnya jam 9, tutup jam 15. Budget saya satu ekor ayam kampung itu misalnya adalah Rp45.000. Tapi ternyata penjual ayam di sana ngejualnya harganya di 50.000. Nggak dapat Pak itu ayam kampung. Kalau gitu ayam kampungan, Bu. Sorry, Bu. 80.000 Pak sekilo. Iya, berarti ini yang saya maksud berarti ayam kampungan, Bu. Pak Alex nggak pernah ke pasar. Nggak pernah saya, tinggal ojol aja, Bu. Makanya jamnya aja salah tuh, Pak. Oke ya. Ini yang satu jualnya 70.000. Saya punya budget 45.000, sedangkan penjualnya segini. Saya nggak akan dapat dong. Ya pasti nggak bakal dapat lah ya. Penjualnya aja ada 3 penjual, dia harganya di atas budget saya gitu. Ibaratnya seperti itulah. Ini saya datang jam 9 nih. Jam 9 saya udah sampai di pasar induk. Kondisinya seperti ini. Saya mau nawar sampai kayak gimana pun juga belum tentu turun ya harganya ya. Penjualnya tetap gila aja masa 45.000 gitu. Jadi tetap bertahan gitu. Nah, sampai misalnya tiba-tiba jam 11 muncul berita bahwa ayam kampung dipercaya mampu menyembuhkan C19. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Makin naik harganya. Nah, bisa nggak kayak gini? Bisa. Bisa. Nah, kalau kayak begini berarti kan, wah, kacau nih. Malah makin naik. Itu jam 11 ya. Itu kan pembeli kan bukan saya aja. Banyak yang lain. Mungkin yang lain udah pada rebutan tuh beli tuh. Udah pada rebutan beli. Sampai misalnya si penjual yang ini misalnya udah habis nih. Udah habis lapaknya. Terus yang ini pun misalnya masih diburu lah. Habis juga. Saya masih dengan bengongnya gitu, wah nggak dapat apa-apa 45.000 nih. Kemudian jam 14.30 muncul berita yang menyanggah hal bahwa ayam kampung tidak bisa menyembuhkan. Apa yang terjadi lagi? Bahkan muncul virus baru yang berasal dari ayam kampung. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Bisa nggak dia langsung turunin ke sini? Bisa turun Bisa. lebih bawah lagi. Nah, inilah market bekerja seperti ini. Jadi kenapa saya bilang waktu terbaiknya itu adalah tunggu menjelang penutupan market. Karena selama dari jam 9 sampai jam 13, apapun bisa terjadi. Jam 9 tadinya masih harganya normal, tiba-tiba jam 11 muncul berita. Ini bisa aja terjadi di emiten, di saham. Jam 11 muncul berita, si ini akan merger dengan ini. Muncul jam 11, banyak yang beli, buy, harga naik, semua pada beli, ikut-ikutan beli. Yang nggak tahu apa-apa ikutan beli. Wah ini mau merger bakalan hebat. Tiba-tiba jam 14.30 muncul berita lagi. Ternyata presiden direktur ini menyanggah hal tersebut bahwa kami tidak ada rencana untuk merger dengan si itu. Ya udah, yang tadi yang udah beli di pucuk nyangkut udah. Makanya kenapa kalau saya trading nggak pernah ngikutin news. Saya tetap melihat dari technical analisanya. Nah ini ya, jadi kenapa
saya untuk keputusan jual beli itu selalu di jam 14.30 ke atas. Karena harga mulai terbentuk ya jam segitu. Nah, sekarang saya sampai sini ada yang mau tanyakan ya sebelum lanjut nih? Lanjut ya. Oke. Sekarang di sini ada misalnya ada Pak Alex, ya, kalau pengalaman nyata gimana ada Pak? kenapa? Pengalaman nyata Bapak Pengalaman nyata gimana, Bu? yang maksudnya yang tadi jam segini gitu. Ya, Bukan saya ada- selalu 14.30 ke atas, Bu. Fokus di saham, Bu. Jadi saya dari jam 9 pagi tuh nggak pernah pantengin market, Bu. Saya melakukan rutinitas kerjaan lain, ya kerja saya yang di perusahaan, kemudian ada waktu sama keluarga. Nanti jam 14.30 itu saya nggak bisa diganggu. Karena 30 menit terakhir market itu saya fokus. Jadi saya fokusnya tuh di 14.30 sampai jam 15 saja, Bu, udah. Tiap hari. Saya menyisihkan waktu setengah jam aja untuk market. Oke ya. Oke. Sekarang saya mau bilang di sini ada ini level harga misalnya. Level harga 900, 950, 1000, 1050, 1100. Nah, ini ceritanya bentuk candle ya. Jam 9 pagi misalnya ya. Dia open di harga 950 nih. Nah, setara kan ya, 950 ya. Terus jam 10 dia naik. Jam 11 dia naik segini, naik ke 1100. Nah, kalau di sistemnya si Enigma misalnya ya, sistemnya Enigma, 1050 itu sebenarnya udah muncul signal buy. 1050 muncul signal buy. Tapi kalau dia turun, signal buy-nya hilang. Bisa terjadi. Nanti kalau di atas 1050 lagi, muncul lagi signal buy-nya. Dan itu sering terjadi. Jadi jangan heran kenapa signal buy Enigma kadang, misalnya contoh misalnya saham BBCA. Kenapa jam 11 muncul signal buy, tapi kok jam 1 kok hilang signal buy-nya? Tadi ada. Berarti tadi misalnya dia mencapai di level yang seharusnya signal buy, dia lagi turun. Belum memenuhi syarat. Salah satu syaratnya misalnya dia di 1050 dia baru muncul signal buy. Tapi begitu dia turun, hilang signal buy-nya. Naik lagi, muncul lagi. Naik ke atas ya tetap muncul, tapi turun lagi di bawah 1050, dia hilang lagi signalnya. Nah, begitupun kalau kita buat keputusan buy-nya. Misalnya muncul nih, di jam 11 tadi kan di 1100 ya. Muncul dong signal buy. Langsung beli nggak kira-kira, Bapak Ibu? Enggak, Nah, kenapa enggak? karena masih berubah-ubah toh. Betul. Sama seperti yang tadi saya ilustrasikan di awal sebelumnya. Ini market masih bisa berubah, apapun bisa terjadi. Bahkan mungkin ntar bisa turun ke sini, ke bawah jadinya malahan, ke 900. Padahal opennya di 950, ternyata udah menjelang penutupan market jam 14.30, dia malah makin ke bawah. Mungkin karena dapat sentimen berita negatif kayak tadi, contohnya yang tadinya bagus, ternyata disanggah, ya bisa aja nanti jadi reaksi market, jadi pada jual-jual jadi turun. Akhirnya signal buy-nya hilang. Nah, yang tadinya nafsu, wah ini waktunya buy nih, jam 10.30 udah muncul signal buy. Beli sekarang. Itu kepagian. Nggak usah takut nanti pas jam penutupan ternyata harganya udah tinggi. Tapi kan itu harganya sudah valid. Harganya sudah memang terbentuknya segitu gitu. Makanya Udah kenapa? pasti ya hari itu ya. Iya. Kan semakin menjelang penutupan market, harganya sudah semakin mendekati kepastian gitu.
Nah, kalau misalnya yang ini udah nafsu beli, ternyata pas penutupan dia balik lagi turun. Turun ke sini misalnya. Penutupannya di sini. Signal buy-nya hilang. Nah, dia udah terlanjur beli. Nah, itulah kenapa saya bilang selalu, kalau saya pribadi, eksekusinya menjelang tutupan market. Ini kalau kita mengacu pada candle daily. Bergeraknya 1 hari. Sampai sini ada yang mau tanya? Saya ke chart ya. Nah, ini kayak tadi nih, DMMX. Kebetulan saya lagi pantau DMX dan memang sudah masuk ya. Ini saya lagi perhatiin, targetnya dia tuh kalau breakout ya, ke 3.100. Makanya tadi saya udah sempat bikin resistnya di sini. Ternyata penutupannya lihat ya, kalau saya tadi, ini padahal tadi pagi di sini loh, harusnya breakout dong. Kalau saya tadi nafsu, saya nambah barang langsung nih. Nambah barang. Tapi saya nungguin sampai menjelang penutupan market. Ternyata enggak kan tuh. Ya udah, saya belum nambah barang. Saya masih santai aja lah. Ya itulah fungsinya kenapa bikin keputusannya itu menjelang tutupan aja. Nah, balik lagi ya. Ini kan pergerakan, satu candle ini pergerakan 1 hari ya. 1 hari bursa, yaitu jam 9 sampai jam 3. Keputusannya ngambil menjelang tutupan market atau tutupan candle. Nah, sekarang bahasanya kita ke tutupan candle ya. Satu candle ini karena mewakili pergerakan harga 1 hari. Jam 9 sampai jam 3. Sekarang, saya pakai time frame yang weekly. Weekly itu adalah satu candle pergerakannya mewakili 5 hari kerja. Weekly itu kan Senin sampai Jumat ya, market ya. Sabtu kan libur, Minggu libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pergerakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat diwakili dengan satu candle. Diwakili dengan satu candle. Kapan waktu yang tepat untuk eksekusi dengan menggunakan candle weekly? Ada yang bisa bantu jawab? Jumat ya. Pintar. Baru sekarang Pak Peter. Keren. Bener, Bu. Jumat. Karena kan kita eksekusi kalau hari Rabu bisa jadi Kamis, Jumat masih berubah. Bener nggak, Bu? Iya, Pak. Iya. Itu kalau kita pakai time frame weekly. Midweek. Nah, sekarang saya mau ke monthly. Satu candle pergerakan dalam 1 bulan. Kapan waktu yang tepat untuk eksekusi pakai time frame monthly? Akhir bulan ya, Pak. Betul. Jumat. Yes. Hari Ya, tergantung hari apa. Pokoknya benar-benar di akhir bulan. Ya, makanya kan. Ya, Karena kalau misalnya saya 5 hari kabisat kerja, ya kan. 29. Ya kan? Ya, sekarang saya tanya lagi nih. Kalau 1 jam, gimana? Kapan waktu yang tepat untuk eksekusi candle 1 jam? Misalnya nih jam 9 nih, muncul signal buy. Kapan eksekusinya? Nggak tahu saya kalau itu. Nggak kepikir kalau hati. Nih, misal di sini signal buy nih, di candle 1 jam. Kan ini kan pergerakan 1 jam, candle-nya misalnya. Kapan waktu yang beli? Ini jam 9. Kan masih Jam 10, bergerak. Pak. Betul. Jam 10 kita eksekusi. Karena kan sudah terbentuk dia. 1 jam doang kan terbentuknya candle ini. Nah, itulah kenapa di Telegram ada yang pakai fast trading kan yang 1 jam. Bener nggak Bapak Ibu? Ya, saya share screen. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat kan, ada yang buy sell, perhatikan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ngelihat di channel broadcast, perhatikan atasnya dulu nih.
Oh, ini buy sell signal daily time frame. Kalau udah daily berarti mewakili candle daily ya. Kapan eksekusinya? Halo. 14. Ya, 14.30 ke 30. atas lah ya. Iya. Oke. Sekarang kalau ada tulisan segini. Candle time frame 1 hour. Fast trading AKRA. Jam 14.50 muncul signal buy-nya. Kapan eksekusinya? Jam tersebut. Iya, sama. Jam segitu. Jam 3 berarti. Oke, kita lihat lagi ya. Jam berapa nih? Yang muncul fast trading. Nah, ini. Jam 9.50. Sudah muncul fast trading ASA. Jam berapa kita eksekusinya? 10. 10. Jam 10. Yang penting kita lihat baca atasnya dulu nih. Candle time frame 1 hour. Oh, berarti ini candle-nya yang pakai 1 jam. Muncul fast trading. Ya udah berarti eksekusinya ya jam 10. Makanya kenapa kalau yang memang punya waktu untuk fast trading silakan ngikuti jamnya karena eksekusi untuk fast trading itu memang setiap penutupan 1 jam. Kalau yang nggak sempat ya cukup lihat yang daily-nya aja. Nah, walaupun nih jam 10 nih, 10.40 udah muncul nih buy BRPT, buy BBKP. Beli nggak? Belum. Enggak, Iya, belum. tunggu dulu. Oke ya, berarti sudah paham ya semua ya? Jadi waktu tuh penting banget ya, Nah iya, betul. time frame. Betul. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang bingung dari penjelasan dari awal sampai terakhir tadi? Pak, lalu belinya, jualnya kapan? Jualnya ya, itu bicara technical analisa, Pak. Jualnya kapan itu berbicara mengenai technical analisa. Tadi Pak siapa Pak yang tanya, Pak? Heri, Pak. Hah? Pak Heri kan Pak Heri belum masuk kan, Pak? Belum. Nah, nanti dijelasin, Pak, di kelas private, Pak. Oh, Iya. Oke, ini yang pertama ya. Nah, yang maksudnya udah jelasin sampai sini udah pada jelas. Sekarang saya mau menjelaskan istilah-istilah dari tadi ya, misalnya ya. Tadi kita misalnya buy di harga 1.050. Buy ya. Misalnya kita sudah bikin trading plan, stop loss di angka misalnya 8.70. Target profit misalnya di 1.280 misalnya. Ini misalnya hari Senin nih. Senin tanggal 15/11/2021. Oke, seperti ini ya kondisinya ya. Kalau misalnya ternyata Selasa tanggal 16 harganya ke 8.60. Apa yang terjadi? Harga tutupan. Ceritanya jam 14.30, 14.40 nih harga udah 8.60 nih. Cut loss, Pak. Nah, Rugi ya, Pak. keluar ya istilah cut loss ya. Apa sih cut loss itu? Dijual di 8.70. Benar nggak cut loss itu jual rugi ya? Ya. Sekarang apa bedanya cut loss sama stop loss?
Di program, Pak. Program Secara bahasa manusianya gimana, Pak? bahasa manusianya jual rugi. Kalau jual rugi kan cut loss nih. Apa ya? Stop loss adalah batas harga risiko yang kita toleransi. Kira-kira gitu, bener nggak? Batas harga risiko yang kita toleransi. Walaupun belum tereksekusi. Setuju nggak? Oh, Setuju nggak? Batas harga risiko yang kita toleransi walaupun belum tereksekusi. Istilah stop loss ini hanya istilah aja, Pak. Nggak usah bingung. Kalau cut loss secara nggak langsung, cut loss secara tidak langsung adalah realisasi eksekusi dari stop loss yang sudah kita tentukan. Benar nggak? Sampai sini paham Bapak Ibu? Setuju? Sepakat? Apa malah jadi makin bingung? Menentukan stop loss-nya itu gimana, Pak? Nah, itu nanti di kelas private dulu pasti dijelasin. Oke ya. Jadi ini hanya istilah aja. Stop loss adalah batas harga risiko. Jadi ini kita udah bikin trading plan nih sebelum kita eksekusi nih. Buy di harga sekian, stop loss sekian, target profit sekian. Nah, kita udah tentuin stop loss, berarti kan kita sudah menentukan batas risiko kita yang kita toleransi. Yang sesuai dengan technical analisa tentunya. Bukan cuma sekedar toleransi doang. Yang kita toleransi sesuai TA, technical analisa. Belum tereksekusi ya. Ingat ya. Tapi ketika besokannya ternyata harganya benar di bawah harga stop loss-nya kita, mau nggak mau kan kita harus eksekusi. Kita harus disiplin. Kita harus cut loss istilahnya. Cut loss itu yang sudah merupakan realisasi. Eksekusi dari stop loss yang sudah kita tentukan. Oke, sampai sini sepakat ya? berarti dijualnya di 860 ya, Pak? 860, gitu. Rugi ya, rugi. Tapi Jual rugi. masih bisa ditoleransi ya ruginya. Ya kan memang udah sesuai trading plan kita. Kan memang yang namanya plan kan seperti itu. Kayak misalnya saya buka usaha. Saya cemplungin modal misalnya 100 juta. Saya ngomong ke partner saya masukin 100 juta modal, tapi kalau misalnya nanti waktunya berjalan, tiba-tiba sudah sampai merugi setengahnya, 50 juta, wah gue angkat tangan deh, gue mendingan udahan deh, gue mau nyelamatin 50 juta gue, kan bisa kayak gitu, Bu. Itu kan plannya kita gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang skenario kedua nih. Di hari Selasa, ternyata harganya udah 1.100. 1.150 deh. Udah naik belum? Udah ya. Naik ya. Target kita kan di 1.280 ya. Berarti sudah ada profit berapa nih? Floating profit. 100. Benar ya? Floating profit 100 ya. Oke. Kalau saya mau mengamankan 50-nya aja, saya mau mengamankan profitnya. Saya bikin yang namanya trailing stop ya. Trailing stop di harga 1.100.
Maksudnya apa sih? Trailing stop ini adalah stop loss yang dinaikin lah dari awal, dari plan awal. Yang dinaikin dari plan awal mengikuti kenaikan harga saham. Tadi kan kita stop loss di 870. Karena sekarang harganya 1150, saya bikin trailing stop atau stop loss di 1100, enggak di 870 lagi. Kenapa saya naikin ke 1100? Ada yang bisa jelasin? Mengamankan keuntungan, Pak. Mengamankan keuntungannya berapa tadi saya targetnya? 50 doang kan? 50 ya. Iya. Jadi sewaktu-waktu nanti harganya drop ke 1100, kan sekarang kan harga 1150 nih. Kalau misalnya ternyata hari Rabunya harganya ke 1100, kejual dong. Saya udah untung 50 dari yang tadi, kita kan beli kan tadi 1050. Nah, lanjut nih. Rabu tanggal 17, harganya naik lagi nih. 1250. Sedangkan target kita tadi kan 1280 ya. Masih belum nyampe ya. Ke 1250. Berarti sekarang profitnya sudah ke 200 ya. Profitnya ya. Nah, trailing stop kita naikin nggak? Ke berapa? $1.150. Boleh. Berarti kita mengamankan 100 poin, bener nggak? Iya, seperti itu. Jadi, kalau tadi stop loss adalah batasan risiko kalau dalam keadaan masih loss, tapi kalau trailing stop adalah batasan risiko yang kita sudah untung, kita mengamankan profitnya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut lagi. Hari Kamisnya. Kamis, tanggal 18. Harganya terkoreksi ke 12.20. Jadi di sini tinggal 170 floating profitnya. Trailing stop-nya diapain? Dirubah. Ke? Tetap, Pak. Kenapa tetap? Ya. Karena sama ininya. Karena nggak naik. Iya, nggak naik. Iya, jadi kalau naik kita ikut naik trailing stop-nya, tapi kalau harga turun kita tetap aja. Jangan diturunin juga. Kalau diturunin juga kita mengawal ini, loss. Tapi kalau harga naik kita trailing stop-nya naik juga, berarti kita mengawal profit. Kita pepet terus. Profitnya naik, kita pepet terus. Trailing stop-nya dipepet terus naikin. Tapi begitu harganya terkoreksi, belum menyentuh harga trailing stop-nya, ya kita diamin. Ngapain kita lebarin lagi loss-nya? Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu hanyalah istilah-istilah. Jadi kalau misalnya nanti ada kita biasa di grup diskusi, itu kadang kita bisa pakai bahasa biar singkat ya. SL-nya berapa? SL itu berarti stop loss. Terus kalau misalnya harganya sudah sesuai di SL, udah CL belum? Cut loss. Terus kalau misalnya udah profit, bingung nih mau di TP atau mau di apa ya? Ya udah naik kawal aja pakai TS. Berarti pakai trailing stop. Jadi ini istilah-istilah umum yang biasa muncul lah di diskusi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai semua materi yang saya deliver hari ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan.
Jadi nanti saya harap sih kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum buka akun sekuritas, silakan bebas pilih yang mana aja. Tapi kalau mau di sama sekuritas saya bisa bantu. Kalau mau yang lain silakan bebas. Nanti cara pakainya itu di YouTube pasti ada, pasti ada. Ya, jadi kalau misalnya yang belum punya akun sekuritas mau nggak mau mesti buka. Kan tadi kan saya di awal udah jelasin ya. Untuk bisa eksekusi jual beli saham memang harus wajib ya. Wajib membuka akun di sekuritas. Jadi ya gimana? Alex, kalau trailing stop-nya itu apakah semua lot atau sebagian lot? Bagaimana tuh, Pak Alex? Kalau saya sih semua Pak ya. Oh, semua ya. Iya. Artinya kalau ada kemungkinan naik lagi di hari kedepannya sudah hilang gitu kan kemungkinan kita naik gitu. Iya. Kalau misalnya udah kejemput udah hilang barang ya Pak ya? Iya, iya. Iya. Memang, Oke. tapi kan ya nggak apa-apa. Kita sudah berusaha mengawal ya. Ya, oke. Tadi tetap untung gitu ya. Iya. Oke, thank you, Pak Alex. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau buka di Mirai Aset, silakan. Ini tinggal search aja, tinggal search di YouTube cara menggunakan HOTS gitu. Dia kan aplikasi HOTS ya. Cara menggunakan aplikasi HOTS Mirai. Itu udah banyak cara-cara pemakaiannya. Cara menggunakan aplikasi Star, Samuel Sekuritas. Itu banyak banget di YouTube juga. Sama naik juga. Jadi yang perlu diperhatiin fitur-fiturnya itu adalah ya eksekusi jual beli di masing-masing OLT-nya, di masing-masing di OLT-nya nih. Rata-rata kalau di mobile jauh lebih simpel lah daripada yang versi desktop-nya. Yang desktop-nya itu kalau yang belum biasa tuh, wah pasti ngeliatnya pusing, nggak ribet. Karena fiturnya banyak banget gitu. Pak Alex, Ya. izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kan tadi belinya di 14.30. Lalu jualnya itu kapan? Jualnya kapan? Ya itu Pak, nanti Pak di kelas teknikalnya Pak dijelasin Pak. Oh gitu. Iya, karena itu pakai analisa teknikal Pak. Biasanya dalam satu hari itu langsung jual beli atau gimana? Nah, kalau yang tadi pakai time frame candle 1 jam Pak, itu bisa Pak, memungkinkan. Tapi kalau kita pakai candle, candle harian aja. Oh, candle harian ya kita eksekusinya aja menjelang market tutup Pak. Gimana kita mau jual di hari yang sama? Besoknya ya baru paling nggak mesti besok ya Pak. Tergantung lihat secara teknikal ya Pak. Gitu. Nggak mesti langsung besokannya, nggak mesti 2 hari, nggak mesti 3 hari. Ya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau enggak saya selesaikan, karena materinya memang ini aja. Pak, untuk yang Star itu bisa jalan di Apple nggak Pak? Nah, Star itu dia ada versi desktopnya Pak. Sebentar ya, saya coba login ya Pak ya. Saya kasih lihat Bapak. Tadi kan Bapak udah lihat ya yang tampilan desktopnya Pak ya, tadi saya kasih lihat ya. Tapi itu dengan Windows ya Pak? Iya, kalau itu Windows Pak, benar. Nah ini kan itu kan tadi kan saya pakai Windows kan karena saya pakai apa namanya server ya Pak ya. Ya. Jadi saya apa namanya server yang Windows saya sewa buat login. Nah sekarang saya kasih lihat ke Bapak yang versi web browsernya nih Pak. Saya kan juga pakai Mac kan, saya udah bilang ya. Ini saya coba buka nah ini nih Pak. Star, tradingsamuel.co.id. Ini udah di sini aja login Pak. Saya tinggal login di sini aja. Sebentar ya, saya coba stop share, saya coba untuk login ya. Saya coba login. Kok nggak bisa ya? Itu masuknya melalui Safari ya Pak? Apa aja boleh Pak? Apa aja bisa kok.
Nah, ini udah masuk nih, sebentar saya kasih lihat ya. Sama nggak Pak tampilannya? Ya ini, di web browser ini. Mau pakai Safari bisa, mau Tapi- pakai Chrome bisa. Kan star ya. Iya. Jadi ini pakai yang saya bilang Pak, ini pakai web platform nih. Web base. Tinggal ke trading.samuel.co.id, login user kita. Udah kayak kita di desktop aja. Untuk setting fiturnya sama dengan star nggak, Pak? Sama Pak. Ini kan memang Star punya ini. Oke. Iya, nih ada chart juga. Bisa lihat chartnya. DBCA. Keluar Pak chartnya. Running trade-nya juga ada Pak di sini tuh. Sama. Tapi di star ada yang program itu, Pak. Program tampilan 1, Windows 1, Windows 2, sampai Windows 4 ya? Kalau di webnya enggak. Kalau di web browsernya enggak. Kalau di desktop Windows-nya bisa. Kalau di Android bisa ya? Android nggak bisa Pak. Android kan versi simpelnya Pak. Oh, Iya. Kalau di mobile HP itu udah pasti jauh lebih simpel lah. oke. Oke ya. Nggak ada yang tanya lagi ya? Saya rasa cukup ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih ada yang mau tanya, silakan tanya di grup. Jadi semakin sering bertanya pasti lebih cepat ngerti lah. Biasanya seperti itu ya. Nggak perlu malu atau gimana pertanyaannya terlalu basic, biarin aja. Yang namanya mau belajar kok. Oke ya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir ya. Terima kasih Pak Alex. Malam ini, Terima kasih, yo, Pak terima Alex. kasih semuanya. Selamat Oke, malam. terima kasih. Tetap Malam. sehat semua. Salam sehat semua. Salam Terima sehat. kasih.